Perkenalkan, nama saya Alia Sila Zafira, dan di proyek pengembangan sistem SafeCost ini, saya bertanggung jawab penuh dalam membangun codingan front-end untuk halaman beranda. Source code yang saya buat di file HTML ini dan CSS berhasil mengunci tata letak halaman agar pas menyerupai mockup handphone itu sendiri. Hasil realnya itu ada di layar. Aplikasi menggunakan palet warna resmi di Figma kelompok kami, lengkap dengan status bar atas yang ada di sini, dan juga navigasi yang ada di bawah, serta tampilan gambar kamar kos yang terlihat utuh 100% tanpa terpotong. Selanjutnya, untuk bagian logika program di file JavaScript, saya membuat fitur live multi filtering. Hasil nyata, ketika saya mengklik filter dari kos terdekat dari kampus, maka muncul kos Putra Melodi Melati yang sudah terverified, dan ketika saya pencet ini, maka akan muncul alamat kos Putra Melodi Melati ini ada di mana, dan juga berapa kilometer dari Universitas Brawijaya, dan berapa menit sih untuk jalan kaki ke Universitas Brawijaya sendiri. Lalu di sini ada skema pemilihan pembayaran juga, ada per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan juga per setahun. Lalu ada fasilitas kamar dan fasilitas bersama juga. Lalu ketika saya mengklik kos terverifikasi, maka muncul misalnya tersedia 3 kos gitu, tapi pas saya klik terdekat dari kampus ini, dia disesuaikan dengan kartu yang ada di sini gitulah. Habis itu selanjutnya, hasil yang paling krusial adalah fitur transparansi informasi. Ketika salah satu kartu kos diklik seperti kos Putri Omah Arbana, JavaScript akan memicu sebuah interaktif detail sheet meluncur dari bawah layar. Di sini tampilannya rincian alamat lengkap, lalu berapa kilometer sih dari Universitas Brawijaya, dan berapa menit ketika kita berkendara ke Universitas Brawijaya. Lalu ada skema pemilihan pembayaran, ada per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun, itu sama seperti yang tadi juga, itu sama semua. Dan ini ada fasilitas kamar dan fasilitas bersamanya juga. Dan ketika kita ngeklik yang ini juga, sama juga nih, bakalan muncul apa aja, kayak detail kosnya juga begitu. Seluruh interaksi ini bekerja secara responsif langsung di sisi klien. Sekian penjelasan mengenai source code dari hasil real halaman beranda dari saya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan untuk bagian halaman detail cost dari aplikasi SafeCost kami ini. Halaman detail cost ini berisi tentang detail dari cost yang dipilih ini, yaitu fasilitas, harga, dan rating atau ulasan. Kemudian masuk pada kode programnya. Di sini kode program HTML dan CSS-nya. Di sini ada beberapa tag HTML yang digunakan, dari bahasa yang digunakan, kemudian ini beberapa link-link yang digunakan untuk digunakan pada desain aplikasi tersebut. Kemudian lanjut pada bagian CSS-nya. Di sini ada CSS untuk bagian bodinya, yaitu keseluruhan dari hadiah desain halaman tersebut. Kemudian ada untuk bagian dari desain iPhone-nya agar halamannya bisa berbentuk iPhone. Di sini ada untuk bagian screen atau bagian dalam dari iPhone tersebut. Kemudian ini fokus pada bagian dynamic island, yaitu bagian ini. Kemudian konten itu isi dari seluruh dari screen tersebut. Kemudian status bar bagian dari ini untuk pada icon baterai, wifi, jam, dan lainnya. Kemudian bagian header pada bagian ini nama dari cost tersebut, icon untuk share, icon untuk save. Kemudian galeri, bagian galerinya adalah untuk bagian dari foto-foto ini, foto-foto dari costnya. Dan ini harga rating adalah harga dari cost tersebut. Di sini ada nama costnya, harga costnya per bulannya, kemudian ada ratingnya, bintang, berapa ulasan. Kemudian lanjut pada bagian trust. Di sini trust ada untuk bagian dari indikator kepercayaan. Di sini ada untuk bagian dari namanya, bar indikator kepercayaannya, berapa persen. Kemudian ada beberapa trust item atau beberapa hal-hal yang menunjukkan indikator kepercayaan pada cost tersebut. Kemudian ada bagian info biru, ada bagian dari kotak biru ini, yaitu fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh cost tersebut. Di sini ada untuk bagian alamatnya, nama costnya, label itu untuk di sini ada bagian fasilitas, tempat parkir, kemudian di sini ada bagian fast item atau fasilitas itemnya. Di sini ada entah itu wifi, tempat jemur, mobil, ruang tamu, dan segala macamnya. Kemudian di sini juga digunakan beberapa icon-icon seperti icon wifi, icon mobil, icon sepeda motor. Kemudian di sini ada bagian action, semuanya itu bagian dari button chat, itu button yang bisa ditekan lah pada bagian desain aplikasi tersebut. Di sini ada pertama button chat, itu bagian ini chat pemilik yang ketika dipencet akan langsung lanjut ke halaman chat dengan pemilik dari kos tersebut. Sini ada button booking untuk ketika ditekan akan menuju halaman booking dari kos tersebut. Kemudian sini ada button navigation, yaitu bagian dari ini pada desain halaman. Di situ ada bentuk bagian halaman home, bagian halaman search, halaman antivirus, halaman chat, dan halaman review. Kemudian lanjut pada bagian HTML-nya. Di sini sama seperti pada bagian CSS-nya. Di sini untuk digunakan kelas iPhone. Sebelumnya pada CSS bagian CSS sudah ada kelas screen, kelas dynamic island, kelas konten. Kemudian sama di sini untuk bagian kelas status bar, untuk seperti di sini icon-iconnya wifi, baterai. Kemudian header, yaitu untuk bagian sini nama dari costnya, ada icon share, icon save. Kemudian lanjut pada bagian galeri. Di sini untuk bagian foto-fotonya. Di sini digunakan beberapa link yang akan menuju ke foto-foto dari cost tersebut. Kemudian harga rating, harga dan ulasan-ulasan dari cost tersebut seperti di sini, dan ini bintang-bintang tersebut. Kemudian trust di sini juga sama, adalah bagian indikator kepercayaan. Kemudian di sini ada kelas info biru, sama pada sebelumnya pada di CSS, itu pada bagian kotak biru ini ya, yang sudah berisikan alamatnya, label fasilitas tempat parkir, kemudian fasilitasnya, meja makan, kulkas, ruang tamu, kemudian tempat parkir seperti ada sepeda motor, mobil, sepeda. Kemudian untuk bagian class action, itu sama di sini adalah action yang bisa dilakukan, ada dua button ini, chat pemilik dan chat booking, dan sama fungsinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian terakhir adalah bagian button navigation, yang seperti sebelumnya adalah pada bagian navigation ini yang akan menuju kepada halaman-halaman yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktaviani dengan NIM 2550407111077. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai page review dari aplikasi SafeCost.
Nah, yang pertama-tama yaitu untuk sistem warna, saya menggunakan konsep desain tokens di dalam block root di bagian atas CSS ini. Lalu semua warna seperti biru primer untuk tombol dan hijau untuk bar rating itu dikunci di sini sebagai variabel agar kodenya itu mudah dikelola jika ada perubahan. Nah, kedua yaitu kita lihat di bagian tambah review di struktur HTML, elemen ini tuh menggunakan tag button dan ID button at review sesuai dengan panduan desain kita. Tombol ini tuh memiliki kelengkungan sudut atau border radius sebesar 8px via variabel radius sm, dan warnanya langsung mengambil dari variabel blue primary yang udah di set di awal tadi. Lalu ketiga yaitu untuk ringkasan penilaian, HTML-nya ini dibungkus oleh tag semantic section dengan kelas rating card. Lalu jarak atau spacing bagian kartu diatur dengan padding 20px dan 16px, sedangkan jarak luarnya itu pakai margin 0, 12px, 8px. Lalu khusus untuk baris grafik di dalamnya itu saya pakai display flex dengan property gap itu 10px untuk jaga jarak antar elemen agar konsisten. Yang terakhir yaitu bagian daftar ulasan. Setiap kartu ulasan itu ulasan penghuni itu dibungkus pakai tag artikel dengan kelas review card. Nah, agar teks ulasan yang panjang nggak ngerusak space halaman, saya itu menguncinya itu pakai menggunakan property CSS WebKit LineCam 4 untuk memotong teks secara otomatis tepat di baris keempat. Lalu sekian untuk struktur HTML dan CSS halaman ini. Perkenalkan, nama saya Bisma Putra Arya Wijaya. Saya akan menjelaskan bagian anti-fraud dari UI SafeCost. Yang pertama yaitu dari code HTML-nya sendiri. Saya membagi code HTML-nya menjadi 3, yaitu yang pertama adalah header block yang memuat status bar untuk simulasi perangkat, dan top bar yang menggunakan komponen batch sebagai tombol aksi cepat. Lalu ke main content area, disinilah arsitektur data diletakkan. Pertama ada search card yang membungkus input group dan tombol cek BTN. Kedua ada feed laporan, di mana setiap report card dibagi secara rapih menjadi 3 subkomponen, yaitu card meta untuk profil pelapor anonim, card desk untuk narasi kasus, dan card text untuk menampung data sensitif seperti nomor rekening ataupun media sosial pelaku. Dan yang terakhir yaitu dari navigation blocknya, bottom navigation menggunakan layout element list like, di mana salah satu menunya diberikan struktur active state menggunakan komponen nav fill inner. Lalu masuk ke CSS. Di CSS-nya untuk aspek UX saya menambahkan pseudo classes hover dan active pada cek BTN dengan efek transform scale 0,98 untuk memberikan tactile feedback saat tombol ditekan. Terakhir yaitu indikator real time dihidupkan menggunakan animasi keyframes pulse yang manipulasi opacity dari nilai 1 ke 0,4. Dan ini secara berulang menciptakan efek visual berkedip yang halus. Halo, perkenalkan, nama saya Dinda. Saya akan menjelaskan bagian dari halaman save chat. Jadi halaman save chat ini saya bagi menjadi 7 section, yang dimana section pertama yaitu adalah status bar. Status bar itu isinya adalah seperti wifi dan baterai dan jam. Berikutnya yang kedua itu ada hidden navigasi atas di section 2, yaitu gunanya yang di biru ini, yaitu gunanya ada tombol back, ada button back, yang dimana kalau dipencet akan tersambung ke halaman sebelumnya, yaitu anti fraud. Kita balik ke sini. Di section 2 ini juga ada bagian ini untuk end-to-end script ini. Setelah itu di bagian 3 itu adalah bagian dari content chatnya, area content chat, yang dimana area content chat itu dibagi 2, ada bot row sama ada user row, yang dimana bot row itu adalah bubble chat dari pemilik kos, user row itu adalah bubble chat dari calon atau user gitu. Dan masing-masing dari bubble chatnya itu juga kita tambahin ini timestamp setelah dari sini. Setelah itu ada section 4 yaitu suatu action warning, dan section 5 yaitu modal cara bayar aman. Pokoknya di dua section ini intinya adalah sebagai fitur keamanan. Jadi kalau ada dalam chat ini terdeteksi chat-chat yang memiliki unsur-unsur yang beresiko penipuan, itu seperti ini, seperti di JS-nya ada kata kata DP, down payment, uang muka, transfer, dan lain-lain. Itu nanti akan munculkan si fiturnya yaitu SafeCost Smart Detection, yang dimana itu akan mengingatkan pengguna saat metode pengiriman uang dengan cara mempelajari cara bayar aman. Setelah itu ada input area. Input area itu tempat kita ngetik itu di sini. Itu
ada ya tempat typing di sini input area, ada flash typing input area, ada juga button buat ngirim pesannya di sini. Nanti kayak buat enter gitu mungkin. Sama ada icon-iconnya lainnya seperti voice note dan ngirim gambar. Dan yang terakhir ada navigasi yang di bawah. Ini gunanya untuk menghubungkan halaman dari si Snapchat ini dengan halaman-halaman utama lainnya. Jadi kalau diklik bisa ke halaman-halaman utama lainnya. Setelah itu lanjut ke CSS-nya. CSS-nya itu secara garis besar intinya pakai warna biru. Pokoknya ini juga temanya warna biru gitu ya. Itu kenapa kita pilih warna biru? Itu sebagai kesan keamanan, kepercayaan, aman gitu-gitu. Dan tulisannya warna putih itu pilihannya biar kontras. Berikutnya ada bubble chat. Bubble chat itu awalnya jadinya dibuatnya kotak itu, triangle, tapi bagian dari si border radiusnya itu udah pokoknya 20 px itu buat yang melengkung-melengkung kayak gitu di sini. Untuk yang 0 px itu buat yang lancip-lancipnya. Bagian yang paling akhir itu ada navigasi bawahnya yang ini. Itu jadi kalau dipencet akan ada warna hijaunya dan berbentuk kayak kotak rada bulat gitu, itu pakai radiusnya 8 px. Udah.